Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, walaupun saat ini kita dalam kondisi dan situasi pandemi, tapi kita harus tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Kalau orang-orang karyawan, mereka ada yang bekerja dari rumah, tapi kalau kita atau kalian sebagai pelajar itu belajar dari rumah atau BDR ya. Hari ini kita akan belajar tentang menangani tamu check-in menggunakan sistem. Ya, jika di beberapa bulan yang lalu atau di semester yang lalu sebelum kita pandemi, kita sudah mempraktikkan bagaimana caranya menghindar reservasi menggunakan sistem, kemudian juga menghandle tamu yang check-in. Tapi sebagai petugas bellboy yang mengantar tamu ke kamar. Nah, sekarang kalian bertugas sebagai resepsionisnya atau front desk agentnya yang akan mencekinkan tamu yang akan menginap. Kalian sudah tidak asing lagi ya dengan tampilan front seperti ini, dengan tampilan sistem seperti ini, karena memang sudah dipelajari dan sudah dipraktikkan juga. Saya langsung saja masuk ke reservation table untuk melihat data tamu yang akan check-in pada hari ini. Sebetulnya untuk yang check-in hari ini sudah ada laporannya ya, di expected arrival list sudah saya sampaikan juga, tapi biar lebih singkat lagi kita bisa lebih lihatnya di reservation table untuk tanggal 28. Kita tinggal cari saja sekarang tanggal 28 apakah ada yang akan check-in hari ini. Oh, ternyata sudah ada yang check-in ya, atas nama Ibu Sani Khadijah. Statusnya pun status today sudah occupied dirty, baru check-in berarti hari ini. Nah, ada satu lagi tamu yang akan check-in ya, kalau yang tadi sudah check-in berarti sekarang akan check-in atas nama Kania Zakia di 312, kamarnya di Langsung. Oke. Setelah kita lihat ya datanya sebagai persiapan, berarti sekarang ada tamu yang check-in hari ini ya. Kita lihat di status reservasinya atau di data reservasinya. Oh iya betul, ada nama ya, tamu atas nama Kania Zakia. Ini Ibu Kania akan menginap hari ini ya, sudah dikonfirmasi juga dan sudah melakukan pembayaran juga secara penuh. Jadi sudah prepayment. Jadi kalau prepayment itu tidak usah dimintai lagi biaya karena biayanya sudah dibayarkan oleh si tamu tersebut pada saat reservasi. Datang tamunya kita sapa terlebih dahulu dengan sapaan yang hangat, selamat pagi Ibu, seperti itu. Kemudian diberikan pertolongan, offering help, yang bisa saya bantu, saya mau check-in Pak, atas nama siapa Ibu? Atas nama Ibu Kania Zakia. Kita lihat saja, kita bisa search. Kalau namanya tidak muncul di sini, kita bisa cari saja di sini. Kalian sudah tahu ya, sudah dipraktikkan juga. Nah, ini ada Kania Zakia ya. Ini kolom untuk mencari nama tamu di data reservasi. Saya ulangi, Kania. Oh, ada ya. Kita tinggal konfirmasi saja kepada si tamunya. Ibu sudah memesan kamar atas nama Ibu Kania di kamar di Langsung selama 1 malam dan sudah di payment juga. Jika diperlukan kita boleh meminta bukti reservasinya kepada si tamu. Misalkan voucher reservasinya atau transaksi pembayarannya ketika prepayment. Jika si tamu mengkonfirmasi atau mengiyakan, kita bisa buka saja data pemesanan untuk bukannya. Nah, seperti ini. Karena pemesanannya atau karena check-innya itu sudah melakukan reservasi atau tamunya itu sudah melakukan reservasi, jadi mudah saja. Jadi tamu itu pada umumnya ada 2 yang check-in, jenisnya ada reservation guest atau tamu sudah melakukan reservasi, dan ada juga tamu yang belum melakukan reservasi. Nah, jika tamunya sudah melakukan reservasi maka proses check-innya akan lebih cepat. Apalagi standar operating procedure untuk menerima tamu check-in hari ini itu atau di era modern sekarang itu hanya 5 menit saja, tidak boleh lebih dari 5 menit. Jika sudah dikonfirmasi seperti ini, kita mudah saja, kita tinggal memprint outkan kartu registrasinya seperti ini, atau juga dapat di print sebelum si tamu datang.
sebelum tamu datang sudah di print out kan. Atau yang menggunakan offline registration form-nya bisa. Kita tinggal minta ke tamunya kartu KTP-nya atau kartu identitasnya, kita kopikan, nanti kita print out-kan ini atau sudah disediakan sebelumnya. Kita minta yang penting saja diisi, yaitu nomor telepon dan email biasanya, ataupun kalau tidak nomor telepon saja, dan ditandatangankan. Ya. Kemudian KTP-nya oleh petugas resepsionis di copy, kemudian dikembalikan lagi, dan setelah ditandatangani oleh tamu, kartu registrasinya dikembalikan lagi kepada petugas resepsionis. Jika sudah selesai, maka berikanlah secepatnya kunci kamar. Kalau kamarnya sudah termasuk breakfast, maka disertai dengan breakfast voucher atau breakfast coupon. Kalau di beberapa hotel masih menggunakan kartu tamu atau guest card juga sama ya, dimasukkan ke dalam bukletnya. Kemudian berikan bantuan untuk diantar oleh bellboy. Dan juga ditanya apakah bapak atau ibu membawa barang bawaan. Nanti serahkan kepada bellboy, tolong nanti antarkan tamu atau ibu Zakia ini ke kamar. Jangan lupa ketika berkomunikasi untuk selalu menatap tamu sebagai perhatian kita dan selalu menggunakan nama tamu tersebut. Akan lebih baik, akan lebih mencerminkan bahwa kita care kepada si tamu tersebut. Nah, setelah selesai ya proses komunikasi di check-in-nya, setelah si tamu berlalu, jangan lupa sebelum si tamu berlalu, pengharapan dari pihak hotel ya, karena pelapis itu mewakili manajemen hotel, pengharapan agar si tamu dapat menikmati fasilitas yang ada di hotel. Semoga ibu betah bersama tamu. Seperti itulah kira-kira. Nah, setelah si tamu berlalu, karena kita sudah memegang kopi kartu identitasnya, maka kita isi yang diperlukan. Selesai, kita arifalkan, close. Maka statusnya nanti akan arrive. Di beberapa hotel ada yang di arrivalnya itu harus sebelum si tamu pergi ke kamar, karena proses arrival itu terkoneksi dengan pembuatan kunci kamar. Jadi terkoneksi. Jadi kalau belum arrive atau belum tiba di status sistem hotelnya itu belum di-arrivalkan, belum dicekkan, maka kunci kamar belum bisa dikeluarkan. Ada terkoneksi seperti itu. Jadi jangan lupa sesuai dengan prosedur hotel masing-masing. Jadi jika memang harus di-arrivalkan berbarengan dengan kunci kamar, ya berarti harus di-arrivalkan terlebih dahulu. Statusnya nanti akan otomatis berubah menjadi arrive atau tiba. Maka juga secara otomatis di kasir ya, kita open saja, itu nanti ada ya, itu nanti akan masuk secara otomatis ke kasir. Kenapa sih harus masuk ke kasir? Karena nanti proses check-outnya itu yang menangani itu adalah kasir, entah itu dengan orang yang berbeda atau dengan petugas resepsionis atau front desk yang sama. Kalau di beberapa hotel, di hotel yang besar, itu biasanya proses check-out di-handle dengan petugas kasir yang khusus. Kita bisa lihat datanya di sini ya. Untuk kasir berbeda tampilannya seperti ini. Jika nanti kalau check-out tinggal kita check-outkan saja. Check-outnya berarti besok. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penanganan atau pemberian pelayanan akomodasi reception untuk tamu yang sudah melakukan reservasi sebelumnya atau disebut reception guest. Ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba memastikan bagaimana caranya memberikan layanan reception bagi tamu yang belum melakukan reservasi atau walking guest. Untuk hari ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.